Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Trijaya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji satu nama Allah yang agung dan indah, yaitu Al-Hafiz. Dialah Allah yang menjaga dan yang maha memelihara. Allah memberitahukan kepada kita tentang dirinya bahwa Allah itu adalah yang menjaga, Al-Hafiz, dan yang maha memelihara, Al-Hafiz. Tentang asma Al-Hafiz, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Yusuf ayat 64. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Nama Allah Al-Hafiz disebut di dalam ayat ini. Dialah Allah sebaik-baik penjaga. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dia maha penyayang di antara para penyayang. Dalam surah Al-Anbiya juga Allah mengatakan di ayat 82, mengerjakan pekerjaan selain daripada itu dan adalah kami memelihara mereka itu. Sedangkan nama Al-Hafiz Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Saba ayat 2. Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in hafiz. Sungguhnya Tuhanku adalah maha memelihara segala sesuatu. Demikian surah Hud ayat 57 dan juga Asy-Syura ayat 6. Al-Hafiz dan Al-Hafiz adalah salah satu asma Allah. Kata dasarnya adalah hifz, yang berarti menjaga segala sesuatu agar tidak berubah. Kata dasar dari Al-Hafiz dan Hafiz dan semua derivasinya menunjuk kepada makna memelihara dan menjaga. Al-Hafiz termasuk sifat Allah. Tak ada satu partikel atom pun yang terlepas dari pengawasan dan pemeliharaannya. Allah memelihara makhluk dan hambanya atas apa yang mereka lakukan, burukkah atau baikkah. Dia juga memelihara langit dan bumi dengan segala kuasanya. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, langit dan bumi, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Al-Baqarah 255. Al-Hafiz dan Al-Hafiz yang menjaga segala sesuatu. Padahal sesungguhnya bagi kami, kamu adalah malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Dan kami telah menjadikan langit dan bumi sebagai atap yang terpelihara. Maka setelah mengamati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, maka jelaslah bagi kita penjagaan Allah terhadap atap langit dapat dipahami dari 3 hal. Yang pertama, Allah menjaga makhluk dari kerusakan dan kehancurannya. Maka dengan ilmu, kekuasaan dan pengetahuannya Allah menjaga alam agar tidak rusak dan hancur hingga datang nanti pada saatnya Allah tetapkan kehancurannya. Dan itu tidak memberatkannya sama sekali. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak merasa berat untuk memelihara langit dan bumi dari kehancurannya. Maka sesungguhnya Allah menahan langit, yumsikus samaa'a wal arda an tazula. Allah memelihara dan menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Sungguh jika keduanya wala in zalata, maka jika keduanya lenyap, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian surah Fatir ayat 41. Maka Allah menjaga Al-Quran juga dari perubahan dan pergantian. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga yang benar-benar memeliharanya. Jadi bukan hanya langit, bumi yang dipelihara oleh Allah dari kerusakan dan kehancuran. Juga Allah memelihara Al-Quran dari perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian. Subhanallah. Maka Al-Hafiz seperti halnya Al-Qadir dan Al-Alim, dia Allah menjaga langit dan bumi beserta segala isinya agar bertahan hingga waktu yang telah ditentukannya. Tidak akan rusak dan tidak akan hancur. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 225. Pendengar Trijaya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah Allah menjaga dalam artian Allah maha menghitung, mencatat dan memberi balasan atas perbuatan hambanya. Pengetahuan Allah tentang hal ini sangat luas. Dialah yang menghitung amalan-amalan hamba. Untuk menjaga amalan-amalan mereka, Dia telah mewakilkannya kepada para malaikat. Dalam surah Al-Infitar ayat 11 dan ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Maka Imam Al-Khattabi menjelaskan maknanya, yaitu
Dialah Allah yang menjaga perbuatan para hambanya, yang menghitung jumlah ucapan-ucapan mereka, yang mengetahui niat dan apa yang disembunyikannya di dalam hati mereka, dan yang melihat apa yang tersembunyi dalam diri mereka. Yang ketiga, pendengar Trija FM dirahmati Allah, Allah adalah menjaga para walinya dari kesesatan dan kemungkinan berbuat salah dan dosa. Seperti inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Sya'nud Du'a. Dialah Allah yang menjaga para walinya, yang melindungi mereka dari kemungkinan berbuat dosa dan menjaga mereka dari jebakan-jebakan syaitan agar terhindar dari keburukan dan fitnah-fitnah syaitan. Demikian, mudah-mudahan kita dapat memahami dan memaknai makna Allah Al-Hafiz. Dia Allah yang maha menjaga dan maha memelihara, baik menjaga makhluknya, menjaga Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada kita, hamba-hambanya, dan juga menjaga, menghitung, mencatat, dan memberi balasan atas perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya Fahmi Salim dari Majelis Ulama Indonesia menghaturkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.